Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayahnya. Yang dalam rangka pada sore hari ini ya, Mak Datuk ingin ke kediaman Ki Uyut Nutrogo ya. Mudah-mudahan ada Udin Botak di sana ya, karena sejatinya bagaimanapun juga Udin Botak ini kemarin sudah bertobat, yang insya Allah dengan tobat yang dilakukannya itu tobat nasuha ya. Tak lupa juga Mak Datuk juga mengucapkan selamat Idul Fitri ya kepada sanak saudara sedulur-sedulur dari Mak Datuk, dari Tuk Rimba, dari Gudang Madu, dan dari si Dedek ya, mengucapkan ya selamat Idul Fitri ya 1447 Hijriah ya, 1447 Hijriah ya. Ya, dengan berkumandangnya takbir, maka sudah barang tentu keagungan besar yang sudah kita kumandangkan. Mudah-mudahan dengan kumandangnya takbir di seluruh dunia ini akan membangkit suatu jiwa kesatria kita untuk suatu membela kebenaran yang ada di muka bumi ini ya. Itulah yang Mak Datuk harapkan. Dan tak lupa juga Mak Datuk selalu berpesan kepada sanak saudara dimanapun Anda berada, selalu tingkatkanlah ya ibadah ya, perbanyaklah salawat ya, karena kuncinya kita hidup di dunia ini hanya dua hal tersebut, ibadah dan berselawat dan bersedekah. Karena itulah sejatinya yang akan kita bawa nanti di saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena sejatinya manusia hidup di dunia ini tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi. Semua akan berpulang kepada Ilahi. Untuk itu, siapkan bekal kita. Karena dengan bekal kita di dunia, maka insya Allah kita akan tenang di alam sana. Itulah harapan Mak Datuk. Mak Datuk berbicara seperti ini bukan berarti Mak Datuk ini sudah berbuat baik. Belum sekali Mak Datuk berbuat baik. Namun alangkah lebih baik kita berusaha daripada tidak sama sekali. Itulah kuncinya hidup ya. Mak Datuk tadinya dari orang jahat ya, dari orang yang tidak benar. Namun saat ini Mak Datuk walaupun melangkah lebih berat rasanya, namun itulah kepastian hidup. Mak Datuk harus berjuang, kepahitan apapun itu. Yang jelas Mak Datuk harus berjuang di dunia kebaikan. Itulah harapan Mak Datuk. Doa-doa dari sahabat semua dimanapun Anda berada, agar langkah kaki Mak Datuk dalam menyongsong dunia kebaikan dan kebenaran ini tercapai ya, tidak lelah dalam melangkahkan kaki. Inilah harapan Mak Datuk pada saudara-saudara sekalian. Dan bagi sahabat-sahabat semua yang sudah subscribe di channel Mak Datuk Tuk Rimba, di channel-channel pendukung seperti Gudang Madu dan si Dedek, Mak Datuk juga mengucapkan ribuan banyak terima kasih. Tidak ada yang Mak Datuk ucapkan lagi selain ucapan ribuan banyak terima kasih. Dan tidak mungkin Mak Datuk bisa membalas kebaikan saudara-saudara sekalian. Mak Datuk serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin karena ini hari sudah menjelang sore, Madatu akan berangkat ke gubuk Ki Nodrogo. Mudah-mudahan di gubuk ini ada Ki Uyut dan ada juga Udin Botak ya. Dan kita sama-sama berdoa, insya Allah Udin Botak ini memang betul-betul bertobat dan tidak berbohong. Di Idul Fitri ini kita sucikan diri kita untuk ke depan menjelang Idul Fitri berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ya, kumandang takbir memang begitu luar biasa. Lihat, duku-duku ini sudah mulai berbuah dan sudah mulai membesar. Mungkin tidak lama lagi kita akan panen duku, ya. Tapi di mana? Sepertinya tidak ada sama sekali Ki Nodrogo, tidak ada lagi yang namanya Udin Botak. Di mana mereka? Tapi baiknya aku tunggu saja. Aku yakin sekali, karena mereka biasanya pada saat sore hari mereka itu ke sini. Karena dunia ini sungguh panasnya, kalau di perkebunan seperti ini rasanya dingin. Madatu juga merasakan di sini luar biasa dinginnya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Dari satu preman yang sudah ingin mengungkapkan diri tentang tobatnya, ini sudah luar biasa, sangat luar biasa. Karena apabila preman sudah bertobat, sudah barang tentu kita Abayawit nih. seperti Sudah habis lagi. Oh, tapi siapa? ini mau lebaran. Harga cabai mahal sekarang ini. Tapi buahnya tidak ada. Seperti si Uyut. Ada yang nyolong seperti ini cabai uyut ini ya. Ada Uyut. Tidak ada lagi buahnya. Kita jangan. Sudah dicuri lagi nih sepertinya nih. Dia tidak melihat kita. Kita diamkan saja. Mau mentang-mentang mau lebaran. Habis semua cabai uyut ini. Karena cabai ini harganya mahal. Nah, Bagaimana kabarmu, Uyut? Duduklah kemari. iya. Ini cabai uyut ini mencurigakan satu. Apa? Ada apa itu? Duduklah. Kemarin sebelum uyut tinggalkan di sini, di gubuk ke Gunung Batu, semua cabai ini buahnya banyak. Buahnya banyak. Iya. Tetapi hari ini uyut baru pun dari Gunung Batu ke sini, buahnya tidak ada lagi. Sepertinya ada yang nyolong ini. Jangan-jangan. Uyut, duduklah dulu. Jangan seuzon. Karena kalau kita seuzon, apalagi ini masih di bulan Ramadan, ya, masih puasa. Puasa. Jangan terus tanya itu dosa mana tuh? Hah? Kayak kau ini saja. Duduklah dulu. Bagaimana duduk tuh? Tidak tenang rasanya. Cabai uyut kemarin lebat sekali. Ini tidak ada lagi buahnya, ha? Sudahlah, Uyut.
Setiap barang yang sudah menghilang seperti ini kita ikhlaskan saja. Apalagi ini makanan. Iya, kalau warga tidak bersalah atau maklum karena dia butuh, karena mau lebaran ini harga cabai mahal. Jangan-jangan kau ini Mungkin juga Jarwo. ah Karena Jarwo itu preman. tidak mungkin Darwo, karena yang sering kesini nih kau dengan Udin Botak. Iya. Mana sudah botak sekarang nih? Oh, kau mencari Udin Botak juga? Oh, baru pun dari Gunung Batu mencari dia. Ya memang aku sudah 3 hari ini tidak bertemu dengan dirimu. Ya, Jangan-jangan si Udin Botak mencari Uyut ini. tidak mungkin Uyut. Kalau tidak bertomblo, Aku tidak percaya lagi kalau Udin Botak berbuat yang tidak-tidak. Ya. Aku juga mencari Udin Botak. Di mana Udin Botak? jangan pura-pura tidak tahu kok Nato. Ada kau ada ini Udin Botak. Mana Udin Botak sekarang nih? Aku juga mencarinya Uyut. Enggak tahu kenapa aku tuh merasa kangen dengan Udin Botak. Hei, Gimana mana dia? tuh? Hmm. Uyut ini butuh dengan Udin Botak sekarang ini ya. Karena Iya. visi-visi Uyut ini lahan bangre itu belum laku-laku. Ini semua lebaran. Oh, jadi kamu ngajak Udin Botak? Iya. Ya sayangnya aku belum bertemu dengan Udin Botak. Oh, sudah hampir 2 minggu ini. Uyut, Tidak bisa begini saja Uyut. Dunia ini kan sudah tua. Kamu juga sudah tua Uyut. Bagaimana kita supaya kamu itu, ayolah kita kembali ke jalan yang benar Uyut. Kita meniti kehidupan baru sehabis Idul Fitri ini Uyut. Kayak kau benar saja kau ini tuh ah. Nah saya tuh Uyut ah. Bukan. Uyut sudah tua. Iya, walaupun kau sudah tua Uyut, setidaknya karena kau sudah tua, makanya bagaimana caranya Uyut itu memberi nasihat pada adik Madatuk supaya kita sama-sama, ayo kita berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Yang saya Uyut tanyakan ini, di mana si botak? Iya, kita tunggu saja mungkin Udin Botak akan. Jangan-jangan sudah kau bunuh. Aku tidak mau membunuh-bunuh. Kenapa kita harus membunuh apabila kita bisa mengajak kawan sahabat kembali ke jalan yang benar? Pembunuhan itu dilarang, Uyut. Lagi Uyut tidak ada yang larang ah. Sesuka Uyut. Sama seperti kau dulu tuh ah. Waktu di jalan kejahatan. Kau bohong nih gunung-gunit. Iya, Buat apa saja kau? Ah, Tapi setelah- suka kau. iya. Tapi setelah aku menyesalinya, perbuatanku itu salah. Aku tidak mau lagi kembali ke jalan yang tidak benar, Uyut. Itu terserah kau. Yang penting intinya Uyut sekarang ini mikirkan dunia dulu. Uyut, kau ini aneh, Uyut. Sekarang kau bisa mendengar nggak telingamu, Uyut? Sudah mendengar Uyut ini, Nah, tahu? begini ya, Ah, aku beritahu kepada dirimu ya. kau ini mengindah murah. Bukan, Uyut ini dari Masya Gunung Allah. Batu ah. iya. Jangan diremehkan ilmu Uyut sekarang ini. Benar, aku tahu dengan kekuatanmu, Uyut. Aku paham dengan kekuatan, dengan kesaktianmu. Sekarang begini, Uyut ya. Dunia ini sudah tua, sudah semakin tua. Mungkin hari-hari yang namanya hari-hari kiamat, hari akhir zaman, itu sudah ada sekarang, Uyut. Jadi bagaimana caranya kita berbuat kebenaran? Kau dengar sekarang Iran bertempur dengan Israel, dengan Amerika. Itu tanda-tanda dunia sudah tua, Uyut. Mestinya kau juga sudah tahu seperti itu. Kan Uyut sudah berkata sama kau, Uyut dengan dua otak ingin berjihad. Iya, kalau berjihad, kita nggak usah berjihad. Yang namanya berjihad itu di mana saja, Uyut. Ya tujuan Uyut ingin sana atau Jangan, nggak usah ke sana. Di sini saja, di tempat ini saja. Masih tidak aman, Uyut. Banyak sekali preman-preman yang menyusahkan warga di sini. Itu saja yang kita berantas. tugas kalian itu. Tugas kalian itu buat orang di sini. Tugas Uyut sama udah botak ini sudah niat di hati ini ingin berjalan ke sana. Ya, kalau menurut pendapatku, Uyut, ya ini menurut pendapat Madatuk, hentikan saja niat kalian itu. Tidak bisa Manato. Karena ini tekad kami sama udah botak sudah deal. Karena saya urut hari ini habis lebaran ini nikah tidak jadi. Yang dengar nih. Uyut, Inilah lihat inilah. Nah, yang sekarang di mana udah botak ini? aku ini juga menunggu Udin Botak, Uyut. Udin Botak ini kemana juga? Jangan-jangan sudah kau nikah sekarang? Ay,
Tidak mungkin Uyut. Udin botak itu sama dengan saya, dengan Udin botak dan sama Uyut itu sama. Kita dulu sama-sama pernah bersatu. Jadi tidak mungkinlah kalau Minato. bermusuhan dengan kalian. Oyot ini hampir 2 minggu di Gunung Batu, memperdalam ilmu. Iya. Jadi Iya. Oyot ini baru datang dari Gunung Batu. Saya tahu semuanya, Uyut. Saya sudah bicara terawang. Pergunakanlah ilmu itu di jalan kebenaran. Karena kau sudah memiliki ilmu batu ampuk. Iya. Nah, kau Itu bisa kau tahu. kau bisa berjalan di atas di air dengan Tidak usah kita tanya. dengan ilmu batu ampuk itu. Aku sudah iya. tahu itu. Nah, sekarang ini ya, Oyot ini di mana udah botakin ya? Hmm? Kalau menurut Udin. kalau penerawanganku, Udin botak ini tidak lama lagi dia pasti akan kemari. Tapi aku tidak mungkin lah kalau menyembunyikan Udin botak pada diri. Kami ini, Untuk apa? Minato, Apa? kami berdua Untuk ini misi. mau berangkat berjihad. Oh, Hah? berjihad. Habis lebaran ini kami berjihad. Kalau boleh aku memberi suatu nasihat kepada kalian. Lebih baik kalian berjihad di sini saja. Terserah kami, Minato. Jangan kelarang. Kami ke Timur Tengah. Mau Kalau mana, kan? kalian mau ke sana, itu biayanya cukup besar. Ya makanya itu Bukan pusaka-pusaka sedikit. kau itu bantu. Bukan Setidaknya. bukan sedikit biaya yang harus dikeluarkan. Apa salahnya, Minato? Jadi Mustika itu 1 biji. akan Jual. lebih baik ya kalau memang Uyut masih banyak memiliki dana uang, kita berjihad di sini. Uang Uyut itu kita buat pembekalan di sini. Minato. Tekad Oyot ini sekarang ini sudah bulat. Oyot botak sudah menunggu Oyot sekarang ini ya. Ingin berangkat kami. Bahkan lahan bangker itu mau kami jual untuk berjihad. Hei, aku memberitahu kepada dirimu Uyut ya. Ini kalau kau memang ingin berjihad, aku katakan kepadamu ya. Mungkin sahabat-sahabat sudah tahu. Ada dukun besar yang memiliki 93 muridnya. Dia bernama Kicodot. 93. Apa mungkin kita bisa memeranginya? Coba. Berapa bulan kita harus memerangi 93 itu? Dan yang nomor 1, Kicodot itu kalau penerawanganku, yang betul-betul Kicodot, ya dia seperti memakai brewok, berkumis, berjenggot. Tapi yang aku temui, itu tidak ada yang berbewok dan berjenggot. Hei, Minato. Kau sudah menemuinya? Aku sudah menemuinya, tapi aku tidak yakin kalau itu si Codot. Kau tumbang, Tumbang. Berarti kau tumbang, Minato ya? Tidak mampu kamu. Nah inilah kesempatan kamu Uyut bergabung pada Mandato. Ayo, kita sama-sama. Minato. Tekad Oyot ini berjihad sekarang ini ya. Sekarang ini kalau saudara urusan kau. Oyot ini sudah sepakat sama Oyot botak. Lahan bangker yang sawit itu mau kami jual untuk modal jalan berjihad. Nah itu yang aku sarankan, lebih baik ditunda saja. Bagaimana kalau kita memerangi yang ada di sini dulu? Kita bersama-sama Uyut. Ada pendekar yang sudah datang ke sini, ke pendekar jahat. Ayo kita basmi sama-sama. Oh, berarti kau tidak mampu. Bukan tidak mampu. Codot, Bukan Mandato tidak mampu. Memang benar Jala Seta sudah terkencing-kencing di dalam jalan melawan Kicodot ini. Oh, itu saja dari mati Jala Seta. Iya. Tapi ini kan kesempatan kita bergabung. Ayo kita lawan bersama-sama. Itulah kau ingin menunjukkan. Ada saja kau nih. Oh, ya bertapa di Gunung Batu. 2 minggu, 2 malam. Sudah tekad. Ingin berjihad. Ini punyanya tuh orang Udin. Lahan bangker itu. Sudah terjual belum? Ya. Makanya ingin menemui Bang Udin ini. Bang Udin ini tak mana? Bang Udin! Biasanya dia di sini. Jadi selama ini kau belum bertemu dengan Udin. Josu baru datang ke sini Minato. Kemungkinan kau juga tahu karena kau ada di gubuk Uyut ini ya. Apa maksudnya kau di sini ya? Jangan cabai-cabai ini. Kau inilah. Kalau ku ingin ceritakan kepada dirimu, 3 hari yang lalu aku bertemu dengan Udin Botak.
di salah satu kampung. Tapi ada keanehan di sana. Dia mendirikan suatu bangunan. Mungkin aku tidak tahu dananya dari mana. Dananya. Bangunannya besar sekali. Apa iya? Ya, dia ingin mendirikan suatu diskotik katanya. Jangan kau na to ah. Mentang-mentang belum ketemu kau ini jangan ngos saja kau ini ya. Aku tidak bergosip. Ku ceritakan kepada dirimu. Sepertinya uangnya memang banyak. Mungkin dia sengaja tidak mau menemuimu karena dia banyak uang. Misi kami ini, yang menjual lahan mengeri ya, yang berjahat. Jangan susah juga kan lahan mengeri itu. Aku tidak percaya kalau kalian menjual panang. Karena itu tidak dibenarkan untuk menjual hak orang lain tanpa kesepakatan orang tersebut. Ini, kalau benar-benar Udin sudah mendirikan bangunan apa? Saya ini Madato ini ingin mengunduh duku ini nanti kalau sudah berbuah lebat. Itu serah mana tuh, undulah serah. Kami Oyot sama udah tak tidak lagi mikir bukan ini ya, lahan sawit itu. Ini terlalu murah harganya. Bos itu mau. Tapi setidaknya lahan ini akan saya rebut dari Bos Kohar itu. Kalau Bos Kohar datang, bisa terkencing-kencing dia berlari di sini. Terserah kau na tuh ah. Saya kejar Intinya tuh, ya. kami lahan sawit. Jangan kau usik kami ya. Ya begini, Madato ini tidak pernah mengusik kalian. Tapi selama kalian mengambil hak orang lain, Madato pasti ikut campur. Hah? Itu bukan hak kau na tuh. Memang- Memang ngeri. Hah? Tidak ada hak kau ah. Memang bukan hak Madato. Tapi kau sudah ingin menguasai hak orang lain. Itu tidak dibenarkan, Oyo. Tidak dibenarkan. Bagi kalian itu na tuh, bagi Oyot itu dibenarkan. Karena mau semua. Uyut, begini saja. Kalau menurut pendapat Madato, Uyut kembalilah ke jalan yang benar. Ikut Madato. Ini Fitri. Dengan melewati hari raya Idul Fitri ini, kita akan disucikan kembali. Uyut. Hey. Apalagi Uyut sekarang berpuasa kan? Yang Fitri itu mana tuh? Yang merayakan Idul Fitri itu yang berpuasa saja. Iya kau puasa kan? Kau ini seorang Mina. Iya kalau kau puasa, kau juga merayakan Uyut. Hah? Makanya bagaimana caranya kita agar Uyut sama-sama memberantas suatu pertama dolim. puasa sampai sekarang, alhamdulillah. Nah, itulah yang Madato harapkan Lewat selama semua. ini ya. Walaupun Uyut tua, kecil, rentah, tapi masih kuat berpuasa. Inilah. Yang menghina kamu na tuh, ah. Kalau kamu menghina Oyot itu Bukan puasa. begitu Uyut ya. Madato itu hanya berkata apa adanya karena pisang Ambon pisang rejang kata orang itu kan. Nah, walaupun bujang tapi penampilannya Rendah. nah, itu. Nah tuh. Hmm. Yang berpuasa itu yang orang Muslim. Ya kenapa kau Kalau bukan yang Muslim? Kalau yang Islam di KTP sudah lebaran. Nah, itu. Ya, benar sekali. Kau paham dengan semuanya. Ya, cuman permintaan Madato sedikit sama kau Yun. Ayo, kita sama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berantas kemudaratan. Dari tadi mana tahu itu ya. Kita berjihad. Jangan berjihad ke jauh-jauh ke timur tengah. Kita di sini saja. Ayo. Bagaimana? Mana tuh di sana negeri Persia. Hah? Yang aku takutkan bukan apa-apa. Yun. Apabila nanti umurmu pendek, aku tidak bertemu dengan dirimu lagi. Yun. Tidak Allah kau udah tahu. Lah ya. Oh Yud. Kalau mati di sana masuk surga. Iya. Nanti Said. Aku paham dengan semua. Tapi untuk pembekalan kau berangkat, coba kau artikan dengan mati syahid. Sekarang kau ingin berangkat dengan membawa lahan Bang Ray kalian jual. Tanpa sepengetahuan Bang Ray. Dibawa berjihad. Di medan perperangan, kau terbunuh. Apakah mati syahid? Mati Said. Ya tapi kau dapatkan pembekalanmu dari hal yang tidak benar. Karena mau ke sana tidak ada modal. Satu-satu jalannya kan. Anggap saja itu di dekat kanan kuyut.
Iya, bagaimana kalau kita sama-sama nemui Bang Ray dulu? Kita ceritakan permasalahannya, permintaanmu untuk menjual lahan itu. Itu kan lebih baik. Gila kau ini tuh, ah. Gila. Tidak mungkin Bang Ray ngasih mana tuh. Kalau begitu nggak usah kita jual. Kita jihad di sini saja. Jihad itu di mana saja sama saja, Uyun. Aneh kau ini ya. Kalau kita nemuin Bang Ray ya, jangan kamu ngasih ya. Oh, Bang Ray bunuh. Bunuh ya, ta. Kau ini sudah tahu seperti itu, Awas. tapi masih saja. Oh, aku mencari Bang Ray dulu sebentar. Mau sana. Tidak akan pernah ketemu, Uyun. Mandatu juga Udin! mencari Udin, Uyun. Udin! Ah, orang tua itu tidak benar sama sekali. Tapi biarlah, biar dia keliling di wilayah ini. Tidak akan temu. Aku akan menunggu saja di sini. Karena dengan menunggu Bang Udin, mungkin Bang Udin akan datang. Udin! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ya, mudah-mudahan nanti kita akan bertemu dengan Udin Botak ya. Walaupun Uyut mencari ke sana, kita mencari ke sini saja. Jadi biarkan saja dia ke arah sana, kita ke arah sini. Mudah-mudahan kita akan bertemu. Karena ada satu jalan di ujung sana. Mungkin dia ini melihat-lihat lokasi yang ada di sini. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat asyar ya. Nah, itu sudah ada kumandang azan. Berarti kita akan sholat asar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan periksa dulu jagung-jagung yang ada di sini. Apakah sudah layak dipanen atau belum? Siapa yang mengambil pohon janur ini? Apakah warga? Tampaknya duku sebatang ini tidak berbuah. Buahnya sedikit saja. Nah, ada suara Udin. Halo Udin! Ada suara Udin. Nah, aku mencarimu dari tadi Udin. Bagaimana ceritanya? Habis dari masjid.
Oh, alhamdulillahirobbilalamin. Kau tidak bertemu dengan Uyut? Tadi Uyut mencarimu. Tidak sama sekali. Assalamualaikum. Lewat mana? Assalamualaikum. Oh, dia lewat arah sini. Kau lewat sana. Aku lewat arah utara. Mungkin dia lewat selatan. Jadi kau bertemu kemarin dengan si Tomblo? Ya alhamdulillah. Iya, ya. Bang Udin banyak belajar dengan Mas Tomblo. Alhamdulillah. Bagaimana kita duduk di mana? Biar agak nyaman sedikit. Boy, ayo. Kita bercerita. Jangan sampai bertemu. Uyut itu tadi katanya dari Gunung Batu. Ya, katanya dia dari Gunung Batu. Jadi Mas Datuk sudah bertemu dengan Uyut? Aku bertemu dengan si Uyut Otroko. Katanya dia mengambil ilmu baru katanya dari Gunung Batu. Ilmunya yang bernama Batu Ampuk. Ya. Makanya Bang Udin sudah pernah cerita dengan Mas Datuk. Bagaimana? Tidak ada bosan-bosannya. Sudah tua, sudah renta, tapi masih Nah, itu. ingin menguasai dunia. Nah, itulah yang harus bagaimana caranya supaya Ki Uyut ini bagaimana kita ajak ke jalan yang benar. Nah itu. Seperti Bang Udin sekarang ini sudah benar. Sudah mengikuti Madatu, sudah mengikuti spiritual untuk berbuat kebenaran kan. Nah, dia itu masih berkekeh katanya ingin menjual dari lahan dari Bang Rai katanya. Itulah kelakuan Uyut semakin hari semakin nambah gila. Sudah waktunya sholat. Tapi nanti saja. Nanti kita akan lanjutkan. Karena perjalanan kita masih cukup jauh. Ya benar. Ya. Berarti untung Bang Udin tidak bertemu dengan Uyut. Untung kau tidak bertemu dengan Uyut. Karena Uyut itu tadi mencarimu. Dia bertanya, mana Udin? Katanya. Ya, Madatu tidak tahu. Tapi kira-kira tidak cerita dia Mas Datuk. Apa? Dia ingin bertemu Bang Udin, apa perlunya? Tidak. Sepertinya ingin mengajak Bang Udin menjual lahan sawit Bang Rai untuk berangkat ke, katanya kemana tadi ya? Ke negeri jiran katanya. Untuk membasmi suatu kezoliman, menegakkan kebenaran katanya. Berjihad. Terkadang Bang Udin kadang pengen ketawa kalau dengar. Iya. Walaupun itu guru Bang Udin, tapi Bang Udin menghormati dia sebagai guru Bang Udin. Pengen ketawa Bang Udin kalau dia cerita ingin berjihad. Iya benar. Tapi yang lebih lucu lagi, aku ingin bertanya, karena kau sudah lama dengan Uyut ya, mungkin tidur bareng dengan Uyut. Apakah Uyut itu memimpikan seorang perempuan terus setiap saatnya? Apa dia masih kuat? Itulah Bang Udin kadang berpikir begini ya. Ya kita lihat sekali lewat saja ini mata Datuk. Iya. Ya sepertinya dia ini hanya ingin kalau ibarat orang itu hobi, hanya menyalurkan hobi saja. Begitu saja. Masalahnya begini, saya lihat dia ini tipenya mau nyari yang muda. Ya kalau mau nyari yang muda, apakah dia mampu? Hah? Ya jelas nggak mampu. Karena kalau yang muda sudah pasti itu luar biasa. Iya benar. Hah? Bisa mati Ki Uyut. Iya. Kalau melawan anak Untuk muda. menghadapi tingkah lakunya kalau anak muda saja Mas Datuk, sudah susah. Yang muda jelas mau minta ini minta itu, apakah Uyut mampu? Nah, Itu tadi. itu sih di sisi situ. Di sisi sawatnya yang Oking bertanya kepada Uyut. Dia bilang mau cari yang coba. Kalau masalah itu kita Allahu a'lam Mas Datuk. Masalahnya ada pepatah juga Mas Datuk, katanya tua-tua makin menjadi itu kan Semakin banyak tua, semakin ya, menjadi. kebanyakan juga Mas Datuk kalau hal seperti itu. Tapi masalahnya kalau seandainya punya anak usia sudah 350 tahun. Ya. Ya paling segitu kalau anaknya. Apa mampu nanti untuk membiayai anak-anaknya itu? Itu masalahnya Bang Udin. Kalau itu namanya rezeki kan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini begini, Rezeki itu ada Mas Datuk. saja. Ya, bagaimana? Bang Udin tadi dapat pesan katanya dari Matomblo, nanti kita sama-sama di surau katanya takbiran. Alhamdulillah ya. Kita akan berangkat. Kita Apa akan benar Mas Datuk? apa itu? Kata Matomblo, kalau nanti malam itu katanya warga di sekitar kampung itu bawa makanan katanya ke surau. Ya, memang benar. Karena aku sudah mengalaminya lebaran tahun kemarin.
Memang benar aku mendapatkan. Apa makanan itu dibagi-bagi kan kata Matombok? Benar, Nanti kita dibagikan. dikasih katanya. Orang-orang kampung itu, setiap orang kampung membawa makanan itu, ada yang 2 besek, ada yang 3 besek, dibagikan kepada jamaah-jamaah yang kita sama-sama berjamaah di surau itu. Jadi Bang Udin kalau seandainya ikut takbiran, ikut sholat nanti dapat juga. Kita dapat. Makanya disitulah ketenangan. Nah, kau sudah kemarin kau sudah bertobat, sudah mendengar yang namanya takbir kan? Mungkin kau tersentuh kan? Begini, kok bagaimana? seperti Bang Udin kan kemarin kan Madatuk menyuruh Bang Udin untuk menemui Tomblok di surau itu. Iya, Tomblok sibuk. Bang Udin lihat sibuk. ramai sekali di surau itu. Apa itu? Ada yang bawa-bawa beras itu. Oh, Tomblok itu kemarin ditunjuk jadi badan amil. Apa itu Badan Amil? Iya, badan yang amil itu mengumpulkan fitrah-fitrah zakat-zakat yang ingin berzakat, dan kita sebagai selaku badan amil untuk mengambil zakat-zakat mereka dan membagikannya kembali kepada fakir miskin yang memang orang berhak untuk menerimanya. Begitu. Apa beras itu nanti Matombok yang Tidak, memiliki? itu harus dibagikan kembali kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Ya, Bang Udin lihat Hmm, warga itu datang ke Matombok itu. membawa Sempat beras. Matombok itu nggak tahu Bang Udin apa yang dibacakan dengan Matombok itu. Banyak kawan-kawannya juga itu. Iya, Karung beras itu numpuk di surau itu. iya, 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 itulah karena orang berzakat tadi ya. Makanya ya kita kan namanya hidup di dunia ini ya kita harus berzakat. Aku juga Bang Udin ya, untuk pemahaman ilmu agama belum begitu bisa paham untuk ilmu agama, tapi Apa? setidaknya aku sudah mendengar kata-kata orang. Madatuk, Hmm. apa yang katanya Madatuk tadi yang tugas Matombok itu apa tadi? Badan amil katanya. Itu Badan Amil itu menampung apa tadi? Beras. Iya, menampung zakat-zakat fitrah orang-orang yang di kampung itu di mana saja. Berarti semua orang tuh Semua harus orang yang ingin berzakat. berfitrah? Iya, iya, termasuk Bang Udin. iya harus berfitrah. Tapi Madatuk, Bang Udin belum berfitrah Madatuk. Secepatnya harus berfitrah. Jangan sampai nanti pas menjelang besok hari itu tidak bisa lagi kita berfitrah. Dari mana Madatuk Bang Udin mau memberikan beras 1 karung Madatuk? Bukan 1 karung. Setiap satu orang itu diwajibkan kalau beras itu cuma 2,5 kilo. Kalau ada duit. Ya, baik. Bang Udin baik. nggak ada duit. Nanti kau mampir ke kontrak Madatuk, mungkin Madatuk akan memberikan fitrahnya. Bagaimana? Setuju? Ada Madatuk. Insya Allah. Oh, terima kasih Madatuk. Ya, Terima kasih benar. Insya Allah Madatuk ada. Ya mungkin baru tahun ini Madatuk mengerti. Bang Udin mengerti. Benar. Kata Madatuk. Iya, sama fitrah. seperti Madatuk. Madatuk juga kurang banyak mengerti, tapi sejak perjalanan hidup, selama Madatuk mengikuti yang namanya spiritual, yang sudah bertobat, ya, dan berbagi rasa dengan santri-santri yang paham dengan agama-agama Allah, ya. Jadi Madatuk juga sedikit belajar dan alhamdulillah mengerti, walaupun sebagian besarnya itu belum Madatuk ketahui. Tapi Itu saja. Bang Udin salut dengan Matombok. Semalam ku dengar. Ya. Kan Bang Udin ikut menginap di surau itu. Oh ya, alhamdulillah. Jadi Iya. bagaimana? Ku dengar Matombok walaupun orang seperti itu. Pinter Azan. belajar ngajinya. Iya, Bahkan pinter. Matombok pas sholat subuh itu azan. Iya, memang harus seperti itu. Makanya aku sering mendengar kalau beliau itu azan agak merinding. Wah, pintar sekali Matombok itu. Iya, kalau benar. azan, ya. Apalagi nadanya merdu sekali. Mendung-mendung. Parang-parang harimau itu. Iya, mengayun. Iya, karena dia kalau azan, Allah, Iya. itu yang bagus. Makanya Bang Udin disuruh katanya belajar Din. Alhamdulillah Matombok sudah mengingatkan Bang Udin. Benar. Untuk sementara waktu Bang Udin belum bisa untuk azan Madatuk.
Iya, iya. Bilang sama Tombro, Bang Udin perlu belajar dulu. Ya nggak apa-apa, Kita nanti sama. sama Tombro nanti Ya, ngajarin. Tuh, Bang Uyun, ini sepertinya. Kita udah jangan kembali main lagi. Mana tuh? Mungkin dia mencarimu sudah keliling. Uyut. Si Pasti Uyut. dia marah. Uyut ini seperti memang agak kanji orangnya. Ini punya ilmu kadal, Den. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Dari mana saja kau ya? Kau mencari ke arah sana, aku mencari ke arah sini, makanya aku bertemu dengan Udin. Oh, tunggu. Ya sini ya. Sini, Yud. Tunggu sini, Yud. Duduklah sini, Uyut. Nikmat, Yud. Nah, inilah Menjelang Udin. hari raya Yang kau ini. cari-cari Udin. Dia menemuiku, Uyut. Dia ini orang Yud. baik, Sini, Yud. Uyut. Sini, sini, Yud. Orang baik Udin ini, Uyut. Hei, Udin. Dari mana kau? Kau juga gini ya? Pakainya bagus sekali. Ada warga kemarin itu memberikan dengan Bang Udin. Di surau, Yud. Hei, warga itu ada bangunnya, Bang Udin. Ngasih kau seperti ini Nggak ya. ada, Yud. THR itu tuh. Enggak, Yud. Cuma diberikan, Yud. Ular, Yud. Rupanya kau masih lincah juga. Ngatuk. Bagaimana? Oh, ya, mau beri ke tempat. Hmm. Lebaran katanya, lebaran. Yud. Iya, iya. Lebaran itu. Yud. Gak usah bikin tupat, Yud. Nanti malam ikut Iya. sama Bang Iya. Udin dengan Ke surau Mak Datuk. saja. Ke surau saja. Kita dapat Banyak. makanan, Yud. Inilah Bang Udin ya. Oh, ya dari tadi. Baru ini datang dari Gunung Batu ah. Mencari kau ini. Ketemu orang ini. Ya sekarang kau bertemu dengan Udin. Nah, Merato. Oh, itu bisa betul-betul di kebun Bang Rin ya. Oh, iya di sini. Ternyata kau sudah temen duluan. Ya. Apa maksudnya ini ya? Kenapa? Tidak ada maksud. Udin ini sudah memakai sarung, memakai baju muslim. Dia katanya dari surau. Malam dari aku tidur ibadah. di surau, Yud. Bersama Matombo, bersama warga-warga. Bang Udin kau ini. Uang Bang Udin sekarang ini. Hah? Uang. Uang. Uang kau ya tidak uang ah? Uang kita sudah habis Bang Udin. Ya, nanti, Yud. Kalau seandainya Bang Udin sudah benar-benar tobat, benar-benar ini. Bang Udin mencari usaha, Yud. Tobat. Tobat ah. Iya, Yud. Bang Udin, Bang Udin. Kapan mau pulang kau ini ya? Begini, Yud. Setelah Bang Udin pikir-pikir, Yud. Hmm. Memang kalau kita memikirkan hidup, Yud, Iya. kita akan terus, Yud, dihantui dengan sifat-sifat serakah, Benar. sama. Iya. Tapi kita sadar, Yud, setiap kehidupan itu akan ada kematian. Nah, Hei, Bang Udin. Kau sendiri yang banyak jihad. Hah? Ingin jual Bang Rey. Sawitnya. Buat modal jihad. Benar, Yud. Jihad itu memang sangat dianjurkan oleh Allah, Yud. Tapi Bang Udin pikir, Yud, di sini juga bisa kita berjihad, Yud. nah, Nah, sekarang ini kau ini mau tobat ah? iya bertobat. Iya, kenapa, Yud? Oh, jangan-jangan kau ini tobatnya ini mau minta daging di surau ah? Oh, tidak, Yud. Tidak. Ah, sudahlah Bang Udin. Buat apa kau tobat ah? Visi-visi kita ini, habis lebaran ini, lahan Bang Rey ya, yang kita jual. Iya sih, Bagaimana, Mada? Udin. Biarkan saja dia. Masalahnya orang ini memang tidak. Bang Udin, jangan kau ikut orang ini jahat. Jangan saja sudah gendam sama dia, ah? Bagi kau, jangan kau ikut gendam ah? Tidak. Bang Udin tobat dari hati Bang Udin.
Pokoknya makan sirup kau ini makanya nih ya. Jadi otaknya sudah dingin sekarang nih. Memang banyak. Iya, Yud. benar. Waktu Iya, berbuka pintar, puasa ya. di surau kemarin, banyak makanan Yud dari warga-warga Yud. Dia tenang, Uyut. Berbuka. Sejak dia ini sudah tobat, Uyut. Kemarin dia sudah bertobat. Makanya aku tidak menceritakan kepada diri. Sengaja aku tidak menceritakan kepada dirimu. Takut kau ini nanti mencak-mencak karena kau udah. Ini yang orang baik katanya. Kau tahu saja, jadi kasih tahu ah. Itu bisa dipercaya orang seperti ini mungkin ah. Bukan begitu Yud, takutnya nanti kau kaget. Kau salah paham. Nah, ribut takutnya sama Datuk ini. Baru ditinggal 2 minggu ke Gunung Batu kau ini ya. Begini saja, Uyut. Kalau Mbak Datuk punya rencana, karena beliau ini murid kesayanganmu sudah tobat. Bagaimana kalau kau tobat juga? Nah, benar tuh Yud. Ayo. Kita Ada jadi saja. Kapan lagi Yud? kita 3 serangkai untuk bertobat. Kita sama-sama bertobat. Kita ke surau. Berat. Bagaimana? Tobat itu ada hidayah. Hidayah itu akan datang apabila kita berusaha. Walaupun kau ngajak tobat, kau tidak mau. Itu ada hidayah. Uyut, Ini maaf nih Mbak ya, Datuk. silakan. Aku sebagai muridnya, aku bukan menggurui. Ini benar, Kau. coba. Kau kasih. Dengar Yud. Hah? Uyut usianya sekarang sudah 350 tahun. Benar. Hah? Benar sekali. Kapan lagi waktu Uyut untuk menebus kesalahan Uyut yang selama ini Ya. kelam? Hei, jangan nasihat Uyut. Kau sendiri dinasihatin sama orang gila ini ya. Bukan. Dia ini masuk kau udah dah. Bukan gila Yud. Sama Dia- dengan saya tahu. Betul mana ini? Uyut, dengar baik-baik Yud. Nanti malam orang mengumandangkan takbir Yud. Hmm. Renung Yud. Nah, itu. Resapi di hati kau. Hei, Bang Udin. Nangis kau Yud dengar Mau suara kau. takbiran, mau terserah. Takbiran tetap jalan, Bang Udin. Coba kasih Misi-misi masuk kita ini. juga tetap jalan. Uyut, kalau kau bertobat ya, nanti di kehidupan berikutnya, insya Allah, Madatu akan mencarikan Jodoh. satu jodoh, kedua pekerjaan. Nah, Uyut ini sebenarnya cocok kalau miara entok. benar. Hei, umur itu, ini tidak pernah mengenal entok ah. Ini Bang Udin. Mau ikut jalan orang yang gila seperti ini ya? Bukan gila Yud. Entok itu mahal, Uyut, harganya. Kalau yang basor dijual hari Lebaran ini itu bisa 170.000. Bahkan 200. Urus aja tombok. Saudara kau itu sahabat kau itu pasti mau dia. Kalau tomblok memang sudah ada dia entok. Nah, kau kasih dia. Makanya aku ingin menganjurkan dirimu supaya tobat, tenang hidup Uyut. Biar kau ada pekerjaan Nah. Yud di hari tua Yud. Kau nikah sama Jeng Reni miara entok. Yang ditarik ini ya, melihara emas. Masa? Dan ini. Harga entok berapa? Kalau kita nimbun emas, harga emas mahal. Inilah kadang Bang Udin sering cerita dengan Mbak Datuk. Ya memang susah orang ini. Jadi kamu ini coba dulu deh, nah. Iya, tetap tobat Bang Udin. Bang Udin akan tobat. Besok mau lebaran Yud. Ya. Hah? Hei Bang Udin, lebaran tetap lebaran besok Udin. Iya Yud, dengar Yud. Kalau kita orang baik Yud, kita Gara-gara berlebaran orang ini ya. berlebaran ke tetangga satu ke tetangga lain, kita akan dihargai Yud. Ya, bahkan bisa-bisa kita dikasih uang Yud, THR. Benar. Oh, jadi bukan mes kau ini berarti sekarang ya? Bukan masalah Bang Udin. pengemis, Yud. Oh, Yud, sebagai guru kau tidak pernah mengemis. Hah? Benar Yud, dengar Yud. Kalau sana besok Lebih hari baik kita lebaran, mencuri. Mbak Datuk ya, Iya. besok lebaran, kami ke surau, Iya. makan kue. Kau sedangkan kau di kebun sini, makan apa Yud? Berarti. Nah, makan Gara-gara kau hati. ini. Pokoknya begini saja, Uyut. Kita tetap besok kalau kita mendapatkan besek makanan, kita susul dia ke rumah. Nah ya, benar. Aku yakin Jangan kemana kau, Mak. Aku yakin Yud, dia masih besok bisa akan kita. kami bawakan besek kau. Ada saja kalian ini ya. Banyak Yud, Makin hari semakin gila kalian ini ya. tulang, daging. Yang Oi butuhkan yang bukan tulang, bukan daging. Apa itu? Lahan menggere. Kita lihat. Allah. Kusa-kusa satu ini ya. Bagaimana Memang Mbak Datuk? susah bicara pada Uyut ini.
Baru di 3-2 minggu kau ini ya. Sudah berulah seperti ini. Ikut orang seperti ini ya. Tidak benar ini ya. Ya saya saja kedam, apalagi kau. Begini saja Udin, daripada seperti ini, lebih baik kau bicara dulu empat mata. Ya, Mada Pada dengar guru. sendiri Mada tuh. Mudah-mudahan kalian bicara berdua akan ada solusinya. Tidak ada. Karena kalau ada Mak Datuk di sini, mungkin beliau ini kurang pas berbicara. Tidak Mada. Kalau Mada tuh pergi, Bang Udin juga ikut-ikut. Ikut pula tuh salah. Sekarang. Iya, kalau Uyut tidak mau ikut Bang Udin ke surau, terpaksa Bang Udin ikut Mada tuh. Ngapain kau ke surau ah? Belajar. Kau mengharapkan kue-kue? Hah? Belajar, Bang Udin Cepat. ingin belajar hidup yang lebih baik. Kalau kita belajar, kita nggak ikut sama Uyut. Kita kuasai dunia ini, baru itu baik semuanya. Kalau bukan guru Bang Udin ini udah mau dihajar. Ini tunggu aja. Awas, Apa? oi, Apa? jangan seperti itu. Yang mamar begitu kau Yud? Saya. Tidak Yud. Kau tuh ah? Bukan gara-gara aku itu hati nurani dia untuk bertobat. Berato ah. Kalau bukan kau, apa lagi ya? Selama ini sama terjangan udah ini. Kayak kerbau ah. Apaan kau nih Yud? Susah nasihati ya. Diajak kebaikan, kau malah seperti ini. Sudahlah Bang Udin. Daripada kau di sini, mendingan kau bersama saja. Katanya kau dengar sekarang ini lagi bangun bangunan ah. Bangunan apa itu ah? Ya, alhamdulillah Bang Udin punya rezeki sedikit. Mungkin Iya. Mada tuh tahu nanti. Iya. Tidak mungkin kau mau mendirikan surau ah. Pasti dapat kemurungan itu ah. Ya kenapa? Kalau kau hidup kau benar ah, dirikanlah surau. Susah bicara orang Susah seperti ini. aja. Tua-tua kejemur ini namanya. Awas, ingat nah, ingat tuh. Kalau kalian berdua masih menjalani itu Uyut. Uyut ingin menjualkan lambung ngeri. Masya Allah. Tahu Biarkan saja. habis lebaran ini Kita lihat saja. Koko Hara akan datang dengan si calon. Kita diam, kita lihat saja. Iya, Apa akan terwujud kata-kata. benar. Emosi itu luar biasa. Ingat kemudian. Emosi. Ya. Tidak, tidak Yud. Jangan. Tidak Yud. Jangan. Tidak. Oh, sudah menantang guru sekarang kan ya? Aku bukan menantang. Bang Udin. Sebelum ke Gunung Batu, kau berkata, kita jual lambung ngeri. Opo tidak ada ngeri. Lebaran. Iya Yud. Setiap waktu itu Yud, pikiran kita akan bisa berubah Yud. Iya berubah kata ya. Gara dia ini ya. Dia ini Kau orang jangan ya. nyalakan Mak Datuk. Kenapa kau katakan gara-gara aku? Hei Berato, kenapa kalian berdua di sini ya? Dia mencariku. Aku mencarinya. Dia tidak mencarimu, Yud. Hei, justru Uyut dari tadi datang dari Gunung Batu ini mencari dia ini ya. Pasti dia nunggu Uyut. Ternyata kau sudah janjian di sini ya. Aku ingin mengajak Mak Datuk untuk sama-sama berangkat ke surau takbiran nanti malam. Kalau dia mau ke surau, terserah dia. Kenapa? Kau tidak usah. Bahkan Bang Udin ingin mengajak Uyut untuk ke surau nanti. Oh. Itu terima ha? Jangan kau. Hati-hati, Bang Udin. Kekuatannya sekarang. Lihat, mana tuh? Tahu kan ini Janur? Oh ya. Hati-hati. Hati-hati. Osman Ini memang Allah Akbar subhanahu. dia udah menguasai ilmu Mang Ban ini. Aku akan mengeluarkan ilmu baruku. Bandiro. Sidi. Sing kopre. Kau tahu?
baru tahu nih. Udin. Hmm. Kalau kau seperti ini Udin sama Udin, akan habis kau. Yud, masalah kematian itu bukan di tangan Uyut, Nah, tapi ada di tangan benar, Allah Subhanahu benar wa Din. Ta'ala. Tapi belum khawatir Udin menurut kau ah. Terserah Yud, Biarkan saja. mau jadi apa orang tua Menjadi seperti apa orang ini tua? ya? Tunggu kau. Hah? Kau lihat Udin. Kau besok akan saudara itu kan, berdua kan? Iya. Ya. Kenapa? Uyut tunggu di luar masjid kau. Mau minta besek? Kan? Sudahlah Uyu. Bunuh kau. Bagaimana Mak Datuk? Tenang saja. Bangga orang tua. Tidak, kita tidak perlu khawatir. Sekarang nih. Kenapa? Bangga. Kenapa harus bangga? Kau inilah pengkhianat ini ya. Hei, Sudah justru kita ini- kau tuh sudah tua itu berpikirlah. Berpikirlah kalau sudah tua. Hei, Beto, Uyut selalu berpikir ya. Kalian inilah ya. Dengar. Kalau saya tak kau gendam, sekarang Dengar. udah kau gendam Coba lagi Yud, ya. Yud, duduk tenang dulu Yud, duduk tenang Yud. Lihat Yud, lihat ya, lihat. Benar Mak Datuk ya. Hmm. Kalau masih muda Yud, jari-jari kita, tangan kita akan terasa lembut. Tapi Bang Uyut lihat, Mina kau. bukan masalah menghina Yud. Hei, Udin. Hmm. Mulai sekarang Udin. Kau terserah, ikulah dan dia. Tapi ingat Udin ya. Uang emas itu tidak. Hah? Mau minta puas. Hei, Kok kurang ajar loh? Hah? jangan main-main kau Uyu. Uyut tunggu kalian besok ya. Hmm? Di luar surau. Agak Ya Yud, akan kami bawakan besek ya. Biarkan saja. Kita baikin saja. Iya, Besok kita akan luluhkan hatinya. iya benar. Kita akan bawa makan makanan yang enak. Iya. Kita sungguh-sungguhi makan yang enak. Orang Insya Allah, dengan menyuguhkan barang-barang yang enak, dia akan tersentuh. orang seperti ini, Mak Datuk, Hmm. kita harus secara perlahan untuk Iya. mengajaknya untuk. Kita jangan pakai emosi. Nah benar. Karena orang tua ini dia cepat tersinggung. Nah karena sifatnya kembali Ya. anak bayi Anak lagi. bayi lagi. Ya itulah. Seperti Uyut ini kan. Uyut ini sebenarnya sudah lama mati, tapi bangkit kembali. Iya. Ya. Masa iya umurnya sudah seperti itu? Tapi benar itu ya. Umurnya memang sudah tua ya. Mak Datuk, Hmm. Mak Datuk, Bang Udin tinggal dulu Mak Datuk ya. Oh. Bang Udin mau mengambil dugan. Oh ya. Nah untuk kita berbuka nanti. Alhamdulillah ya, silakan. Ya. Tapi jangan lama-lama. Iya, biar Mak Datuk istilahnya bercakaplah di sini. Iya, Ya, baik. biar Bang Udin mau cari dugan. Baiklah. Tunggu sini sebentar. Ya. Nanti ngambil dugan. Nanti kamu sebentar. kesini lagi ya? Iya, nanti Bang Udin sini lagi. Ngambil dugan sebentar, Bang Udin. Jadi alhamdulillah ya. Benar-benar si Udin Botak ini memang benar-benar sudah bertobat. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan doa kita sama-sama agar saudara kita Udin ini benar-benar bertobat. Dengan tobatnya beliau, maka mungkin akan semakin kuat kita membasmi suatu kezaliman, karena sudah datang-datang lagi pendekar-pendekar jahat di dunia ini ya. Kita tidak tahu apakah pendekar itu mampu kita lawan atau tidak. Memang apabila kita untuk melawan dengan secara emosi, sudah barang tentu yang terjadi hanya perkelahian, ya, pertempuran. Sedangkan di bulan puasa ini kita harus bisa mawas diri, menjaga diri kita agar bisa menahan semua cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila di satu sisi sahabat atau saudara kita
memakai nada emosi, bagaimana caranya kita menyikapinya agar dia tidak terpancing untuk berbuat emosi. Itulah harapan Madatuk pada saudara-saudaraku ya, agar Madatuk ini dikuatkan iman, ya, selalu dikuatkan iman. Mungkin karena hari sudah menjelang sore ya, Madatuk akan pulang saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah